Assalamualaikum sobat semuanya. Jumpa lagi kita berjumpa dengan Hairus Channel. Kali ini saya akan membahas tentang rasa benci dan sihir kenyataan. Sobat semuanya, rasa benci yang terlalu terhadap sesuatu atau terhadap keadaan atau terhadap seseorang itu akan membuat kita atau seseorang mengkreasi drama yang sangat dalam pikirannya sendiri. Sama dalam film yang dibuat oleh kita tentang kebencian itu, tentang seseorang yang kita benci itu akan diputar terus-menerus dalam pikiran kita. Setiap saat kita akan membuat drama atau film dalam pikiran kita, apa yang akan dialami oleh orang yang kita benci. Kita akan mengkreasi sebuah visualisasi atau sebuah cerita dalam pikiran kita agar seseorang yang kita benci itu mengalami kesialan, mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, mengalami berbagai penderitaan. Dan penderitaan atau kesialan orang yang kita benci itu kita kreasi dalam pikiran kita tanpa kita sadari sobat semuanya. Penderitaan atau kesialan yang kita harapkan pada orang yang kita benci itu sudah terjadi dalam pikiran kita, sudah ada dalam kehidupan kita. Minimal yang tidak kita sadari, kesialan, kecelakaan, penderitaan atau apapun yang kita harapkan pada orang yang kita benci sudah ada dalam frame pikiran dan internal pikiran kita, dalam memori kita. Kalau itu kemudian kita ulang terus-menerus, kita kreasi film kita terus-menerus, kita putar film kebencian kita terhadap seseorang dalam pikiran kita terus-menerus, maka sebenarnya kita sudah membuat puzzle kenyataan dalam kehidupan kita sendiri. Jadi rasa benci yang kemudian jadi film dalam pikiran kita itu adalah awal realitas yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang sama dengan pikiran atau film yang kita buat dalam pikiran kita. Drama yang kita buat itu saya istilahkan itu akan menjadi semacam sihir kenyataan dalam kehidupan kita. Karena drama yang kita buat tentang sesuatu yang kita harapkan terjadi pada orang yang kita benci sudah diputar bolak-balik dalam kehidupan kita, maka desain semesta atau sunnatullah akan merespon itu sebagai doa kita. Jadi rasa benci yang kita putar menjadi sebuah film terhadap orang yang kita benci itu sebenarnya adalah doa yang kuat dari diri kita yang kita minta untuk orang lain, tapi sebenarnya filmnya sudah terjadi dalam pikiran kita. Maka realitas itu suatu saat akan terjadi pada kehidupan kita. Salah satu rahasia sobat semuanya kenapa dalam agama dilarang membenci seseorang berlebihan. Karena rasa benci yang berlebihan itu kemudian menghadirkan berbagai film atau drama dalam pikiran kita, dan itu menjadi doa dalam kehidupan kita. Maka kemudian tanpa kita sadari, realitas kehidupan kita itu seperti apa yang kita kreasikan dalam film yang kita putar terkait dengan kebencian pada seseorang itu. Maka tidak salah sobat semuanya kalau kehidupan kita kemudian juga mengalami seperti apa yang kita putar dalam film kebencian kita. Karena semesta atau desain sunnatullah itu merespon apa yang kita kreasikan yang di dalam. Apa yang terjadi di dalam realitas kehidupan kita sobat semuanya sebenarnya sudah kita buat atau kita kreasi dalam pikiran-pikiran kita yang menjadi doa yang tanpa kita sadari. Apa yang terjadi sebenarnya sudah kita undang dalam berbagai pikiran, drama yang kita buat terhadap sesuatu, entah itu kebencian atau yang lain. Kenapa kemudian kebencian ini sangat kuat menarik atau membuat realitas atau membuat sihir realitas sobat semuanya? Karena rasa benci itu mempunyai energi yang kuat, mempunyai perasaan yang sangat dalam, mempunyai memori yang sangat berakar kuat dalam alam bawah sadar kita. Dan itu kemudian polanya diulang, pikirannya diulang, rasa bencinya diulang, diputar kembali dalam keseharian kita. Tanpa sadar sebenarnya kita mengundang atau mendoakan diri kita, kehidupan orang sekitar kita seperti yang kita kreasi dalam film pikiran kita tentang kebencian itu. Terus bagaimana kiatnya sobat semuanya? Maka tiada lain, salah satu cara adalah kita harus menyadari memori kita, kemudian menetralkan memori kita.
Kita sadari bahwa kebencian yang kita buat itu hanyalah hasil dari sudut pandang kita dalam memandang sesuatu. Kalau kita ubah sudut pandangnya, maka rasa benci itu juga akan berkurang atau mungkin akan berakhir. Kiat yang lain adalah menyadari, seperti yang saya bahas dalam video minum racun berharap orang lain yang mati, bahwa rasa benci kalau kita sadari, kita betul-betul menyadarinya, itu hanya akan menjadi racun yang menyadari dan membunuh kita sendiri. Maka sobat semuanya, harus kita teliti, harus kita pahami, harus kita refleksi kehidupan kita sendiri. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau itu kemudian berupa sesuatu yang sering kita pikirkan, kemudian menjadi realitas yang sebenarnya, menjadi kenyataan hidup, maka sebenarnya itu bukan salah siapapun, tapi salah kita sendiri, karena kita yang mengundang kehidupan itu terjadi, yang berasal dari pikiran kebencian yang kita buat sehari-hari. Itu yang bisa kita share kali ini sobat semuanya. Sampai jumpa lagi pada topik-topik yang lain tentang pengalaman hidup dan kehidupan. Sama-sama belajar hidup agar kita mampu menyadari, mengenali, dan memahami diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.